Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Agus Wagito, SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan serta kesehatan untuk sama-sama bisa berkumpul dan belajar bersama di lab TIK ini dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif oleh Bapak Agus Wagito. Selawat seiring salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhir nanti. Untuk mempersingkat acara, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan tertib acara kita pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan dari kepala sekolah yang di sini akan diwakili oleh Bapak Resnanto, yang ketiga penutup. Baiklah, untuk memulai acara kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Resnanto. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati beliau Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Bengkulu Utara, Bapak Agus Wagito SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan tak lupa kepada Bapak Ibu staf tata usaha SMA Negeri 15 Bengkulu Utara. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat, inayah serta hidayahnya kita semua masih diberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul belajar bersama di SMA Negeri 15 Bengkulu Utara ini dalam acara berbagi aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Agus Wagito. Yang pertama, salat wassalam semoga tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan membaca salawat kita mendapatkan syafaat oleh beliau. Amin Allahumma amin. Yang pertama, kami mewakili dari kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru yang sudah hadir. Yang kedua, ucapan terima kasih tak terhingga kepada beliau Bapak Agus Wagito selaku narasumber berbagi aksi nyata diseminasi budaya positif. Kami berusaha kepada seluruh Bapak Ibu guru untuk bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya dan disimak. Dan setelah dari acara ini mudah-mudahan bisa mengamalkan, mempraktekkan kepada peserta didik kita, terutama nanti ketika sudah berada di kelas. Yang terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Agus Wagito karena sudah mau berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan betul-betul kita bisa mengamalkan dan mempraktekannya. Itu saja dari kami selaku dari wakil dari kepala sekolah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita sama-sama lakukan di majelis ini, di sekolah ini bisa memberi dampak positif khususnya kepada peserta didik kita. Sekian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Resnanto atas sambutannya. Baiklah, untuk selanjutnya, semoga acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh Bapak Agus Wagito nanti.
Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Kepada Bapak Agus Wakito, kami persilahkan untuk mempresentasikan aksi nyata diseminasi budaya positif. Waktu dan tempat seluruhnya kami persilahkan. Baiklah, terima kasih Bu Sri Astuti yang sudah mengantarkan acara hari ini. Tepuk tangan semuanya. Baik, tepuk tangan itu tanda positif. Artinya kita semua berasumsi positif. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan atas nama saya pribadi, yaitu Bapak Agus Wakito, SPD MPD calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bogor Utara. Pada kesempatan ini akan mencoba berbagi praktek baik dari ilmu yang saya dapat ketika saya dalam pembelajaran dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 ini. Jadi Bapak Ibu semuanya hari ini berkenan ikut semuanya ya. Oke, terima kasih. Ini adalah budaya positif. Apa budaya positif? Di SMA 15 Bogor Utara. Ini biodata saya. Di sana adalah nama lengkap Bapak Agus Wakito SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bogor Utara. Nah, sebelum kita mulai, saya berharap Bapak Ibu semuanya dengan waktu luang ini berpikir positif. Mari kita coba dengan sedikit sejenak apa yang ada dalam pikiran kita lupakan semuanya kesenyum. Coba semuanya senyum dulu, senyum di depan laptop masing-masing selama 30 detik. Coba senyum. Iya, senyum. Usaha senyum itu giginya nampak, jadi jangan ditahan. 30 detik ya. Nah, setengah menit. Ya. Setelah dapat senyuman dengan kamera, tolong berhadapan-hadapan 15 detik. Ya, silahkan berhadapan-hadapan senyum-senyum. Ini mumpung ada kesempatan, jangan senyum-senyum di jalan nanti. Ayo, silahkan. Senyum, ada hadapan. Sudah dapat? Oke. Makna senyum itu menandakan kita dalam posisi baik, posisi bahagia. Jadi senyum ini memang positif auranya. Kita harus mengeluarkan aura positif. Bapak Ibu bayangkan kalau kita tidak pernah tersenyum, kita kan guru. Bagaimana menghadapi anak yang banyak itu kita tidak pernah tersenyum? Pasti asumsi siswa kita bingung, ibu, bapak ini gimana sih? Kok dari dulu nggak pernah tersenyum? Berarti ada sesuatu yang dipikirkan. Bisa jadi takut kita. Jadi dengan senyum ini ya kita akan terbuka. Aura-aura positifnya keluar semuanya. Jadi kita akhirnya berprasangka baik dengan siswa, dengan kawan semuanya. Jadi mulai hari ini kita budayakan senyum, tapi jangan senyum sendirian. Ya. Oke, kita semua sudah dari senyum tadi 30 detik. Kita akan mencoba masuk kepada materi. Sebelum materi Bapak Ibu, kita harus punya kesepakatan di kelas ini, di ruangan ini, di diseminasi ini, supaya kita apa? Fokus pekerjaan kita, fokus pembelajaran kita. Di mana-mana sesuatu yang disepakati dengan semua, dengan sukarela akan memunculkan rasa keinginan bersama-sama. Nah, mari kita buat kesepakatan pada forum diseminasi ini. Saya berikan contoh adalah menghargai siapapun yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu nanti saya minta tolong tunjuk tangan apa kira-kira kesepakatannya. Kedua, ini contoh ya, menjadi pendengar yang baik. Nah, itu salah duanya dalam soal pemantik untuk saya berikan di sini adalah kesepakatan forum diseminasi ini. Siapa yang mau nambahkan kira-kira apa di ruangan ini supaya kita kondusif, supaya ruangan ini bagus, pembelajaran materi yang kita sampaikan tercapai. Silakan.
Satu-satu, angkat tangan. Ya, silakan. Tertib jika ingin bertanya. Oke, Bu Asti, tertib jika ingin bertanya. Ya. Jadi tertib jika ingin bertanya ya. Saya catat. Kemudian siapa lagi? Ya. Komunikasi yang sopan. Komunikasi yang sopan. Ya. Komunikasi yang sopan. Nanti dicatat lagi. Silakan dicatat. Ke selanjutnya dicatat ya, dicatat Bu Putri. Menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Ya, sudah 3 tambahan. Bu Asti, Pak Indra, dan Pak Dika. Ada lagi yang mau menambahkan? Iya, Bu Pipi. Bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan. Bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan. Ya, sudah 4 orang. Atau ada tambahan lagi atau cukup? Ya, cukup. Baik, 1 adalah menghargai siapapun. 2, menjadi pendengar yang baik. 3, apa Bu Putri? Menghargai pendapat orang. Menghargai pendapat orang lain. 4, apa Bu Putri? Bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Kemudian apa lagi? Komunikasi yang sopan. Komunikasi yang sopan. Terakhir, tertib jika ingin bertanya. Oke, sudah sepakat semuanya? Saya tambah 1 lagi, kira-kira gimana? Keluar secara bersama-sama, tidak boleh keluar masuk ya. Jadi keluarnya sama-sama. Jadi nggak boleh nanti ada yang masuk, keluar. Jadi sepakati, tolong dibaca lagi Bu Putri. 1. Menghargai pendapat orang lain. Mana tadi? Mikir tadi. Nah, tolong Bu Putri. Ingat 1 sepakatannya. 1. Menghargai pendapat orang lain. Aha, 2. Bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. betul. 3. Tertib saat bertanya. Tertib saat bertanya. Kemudian keluar bersama-sama. Ya, keluar sama. Komunikasi yang sopan. Komunikasi yang sopan. Setuju semuanya? Setuju? Tepuk tangan. Jadi kesepakatan ini Bapak Ibu persis yang Bapak Ibu lakukan pada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi kalau ada kesepakatan kayak gitu, sesuatu yang dibuat sama-sama pasti rasanya sama-sama, kita nggak akan melanggarnya. Itu nanti akan membedakan antara peraturan dengan kesepakatan. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. Sudah sepakat dari sana. Inilah yang saya sampaikan tadi, biodata saya sudah. Kemudian materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ini touring ya. 2 ya. Mati dulu. Speakernya kayaknya ya, cek. Oke. Nah, ini Pak Wakil Pasla sendiri turun tangan. Jadi kita akan mempelajari 6 ini pada kesempatan ini. Disiplin positif atau motivasi seperti apa? Perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian segitiga restitusi. Mohon siapa yang pernah mendengar salah satu dari poin yang akan kita bahas hari ini? Ada 6 bahasan ini. Pernah membaca sebelumnya? Pernah. Jadi kalau pernah, sebaiknya kita akan berdalam dan kita akan lebih mengkaji lagi. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan
mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini. Jadi kalau budaya positif itu akan dilaksanakan, minimal kita harus tahu 6 ini. Saya mau tanya kira-kira, kalau saya tanya kepada anak-anak, jangan membuang sampah sembarangan. Itu sebuah perintah atau gimana? Perintah. Artinya kan jangan membuang sampah sembarangan. Perintah kan? Pokoknya seolah dipaksa. Bagaimana supaya positif anak itu nggak diperintah, seolah anak itu dihargai? Kalimatnya dirubah seperti apa kira-kira? Mari menjaga kebersihan. Mari menjaga kebersihan. Apalagi? Buanglah sampah pada tempatnya. Apalagi? Kebersihan sebagian dari iman. Itulah salah satu trik budaya positif. Jadi orang nggak merasa diperintah, orang nggak bisa dipaksa, tapi muncul kesadaran. Nah, seperti itulah yang budaya-budaya yang harus ditumbuhkan positif. Jadi kalau kita mengajak sesuatu positif, hasilnya juga positif. Nah, dari sinilah kita akan berupaya bagaimana budaya positif, disiplin positif itu akan diterapkan di sekolah dengan cara yang baik, dengan senyum yang baik. Kita akan awali dengan disiplin positif. Ini bagian 1. Nah, ini kita ambil salah satu contoh budaya senyum ya. Jadi anak ini saya ambil fotonya sedang tersenyum. Saya lupa nama. Saya ada yang tahu siapa nama siswa kita ini? Mea dengan dia Kariska 3 ya. Nah ini saya ambil kebetulan saja. Jadi bagaimana senangnya guru-guru anaknya cerah, ceria, lagi senyum, kan senang gitu ya. Setiap harinya kayak gitu. Jadi kita harus positif juga, anaknya juga positif, gurunya positif. Nah makna disiplin, kita sering ngomongnya kamu tuh nggak disiplin, kamu tuh nggak disiplin. Sesungguhnya disiplin itu selain kata itu maknanya juga ada. Bisa membantu bacakan ini apa sih makna disiplin positif di sini? Siapa yang bisa bantu angkat tangan, bacakan aja. Iya, silakan Mbak. Disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Jadi disiplin suatu yang kita pegang, yang kita anut, yang kita laksanakan sesuai dengan perilaku kita. Jadi memunculkanlah disiplin positif. Caranya adalah menerapkan disiplin itu dengan mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri, ya, berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Berdasarkan nilai-nilai kebajikan, apa sih nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu secara universal, secara mendunia sama. Kebajikan ya, bukan kebijakan, kebajikan atau kebaikan. Contohnya apa kebajikan? Ada yang tahu kebajikan itu seperti apa sih? Contoh kegiatan kebajikan. Membantu orang lain. Itu mau orang Amerika, mau orang Jepang, kira-kira bagus ya membantu orang lain. Itu nilai-nilai kebajikan yang sudah tumbuh tidak mati, kemudian ada di mana-mana berkembang. Apalagi kira-kira bantu orang lain, apalagi nilai-nilai yang ada di masyarakat, nilai kebajikan. Menghormati yang lebih tua. Menghormati yang lebih tua, kebajikan juga. Apalagi Gotong royong. bergotong royong, kepedulian, apalagi sopanan, toleransi, apalagi berbicara dengan kata-kata yang sopan. Kalau kita bicara dengan sopan, kira-kira bagi orang Jepang, orang Amerika, kira-kira baik, diterima nggak ya? Diterima. Nah, itu nilai-nilai itu sudah muncul secara naluri kemanusiaan. Terlebih lagi dengan munculnya pedoman nilai-nilai keagamaan semakin positif kita. Nah, disiplin positif ini lebih arahnya kepada disiplin diri ya, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan sesuatu tindakan. Kita harus punya rem.
Kalau motor itu harus punya rem. Jadi kita harus terkontrol. Dengan menerapkan disiplin ini, kita terkontrol emosi kita, diri kita. Jadi yang paling berat itu adalah mengontrol diri. Kalau orang lain kita cuma bisanya membicarakan orang lain, tapi mengontrol diri sendiri adalah hal yang paling sulit. Pertukaran karena mungkin baterainya enggak. Nah itu jadi pada diri mengontrol diri sendiri. Siapa yang bisa mengontrol kita sendiri itu siapa? Siapakah? Kita sendiri. Apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita bayangkan, persepsi pada orang lain, buruk sangka kepada orang lain, itu yang tahu adalah kita sendiri. Ada nggak yang bisa membaca di ruangan ini? Aku ngerti yang dibaca Pak Indra itu pasti dia tidak suka dengan. Ada nggak sejauh ini? Belum ada ya? Belum ada. Dan kalau ada, belajarannya kita berbagi praktek baik. Pak, saya punya ilmu bisa mengetahui jiwa orang. Nah, itu kalau semua guru enak itu ada murid-muridnya itu yang ngomong apa tahu. Jadinya bisa ada tulisannya itu ngomong apa enak. Kita dulu sebagai guru ringan. Nah, itu perlu. Jadi tindakan-tindakan kita dilakukan oleh mengontrol kita sendiri. Kemudian dalam disiplin positif juga harus kita pahami bahwa murid itu harus menyadari bahwa yang dimiliki secara pribadi ya, apa yang dikerjakan itu bukan dipaksa ya, sifatnya bukan dipaksa, bukan ingin mendapat pujian, semuanya adalah atau hukuman, tapi atas dari kesadaran diri masing-masing. Kan tidak semuanya kita tuh selalu memuji, menilai orang. Tapi kalau itu tertanam dalam masing-masing orang, ini kayaknya nggak baik, ini baik. Rem itulah fungsi kontrol kita. Baik, saya lanjutkan ke sini. Pernah mendengar ini? Apa ini? Profil pelajar Pancasila atau sering kita sebut dengan P5. Profil pelajar Pancasila. Ya, katakan kita sebutkan satu-satu, ingat dulu satu-satu. Kita mulai siapa dulu? Satu, apa kira-kira yang Anda ketahui tentang profil pelajar Pancasila? Sehingga kita mengaitkan antara disiplin tadi positif tadi dengan profil pelajar Pancasila. Kenapa hubungannya positif dengan profil pelajar Pancasila? Maka kita harus tahu dulu profil pelajar Pancasila itu ada apa saja di dalamnya. Siapa yang tahu angkat tangan satu? Silakan. Satu angkat tangan. Yang bisa ada di papan tampilan layar. Ya, silakan berhenti. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu satunya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti akan memunculkan bahwa kita ini semuanya memiliki Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu perilaku kita. Itu harus dipedomani, itu bukan agama ya, tapi sudah profil pelajar Pancasila. Orang Indonesia semuanya harus melakukan itu. Beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Siapa yang buat itu adalah hasil kesepakatan rancangan dari para pakar-pakar pendidikan maupun pemerintahan tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai itu, salah satu tertanam di sana. Kedua, apa kira-kira? Angkat tangan, biar kita jelas. Iya, silakan. Mandiri. Mandiri itu berdiri di atas kaki sendiri. Kita harus bisa mandiri. Ini berurutan ya, ini berurutan. Jadi kita beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, kita harus bisa mandiri. Mandiri apa saja? Karena dalam pembelajaran kita harus jadi orang yang mandiri. Ya, mandiri itu bisa mengerjakan dengan kemampuan, pola pikir, kompetensi yang dimiliki masing-masing siswa. Kemudian yang kedua apa kira-kira? Yang ketiga, berkebinekaan global. Bineka itu apa sih? Bineka tunggal ika. Berbeda-beda. Jadi saling menghargai juga nih.
Kita harus wawasan yang luas. Kita ini bukan dari Sabang sampai Merauke, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, bukan Kalimantan, tapi memang luas. Kita harus punya wawasan ya secara kebinekaan secara menyeluruh bahkan ke dunia. Kemudian ada tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang keempat, angkat tangan siapa? Yang keempat? Siapa yang bisa? Ya, ayo pilih ya. Gotong royong. Itu ada kode sambut tangan ya. Kita ini memang orang Indonesia itu tidak bisa sendiri. Semuanya butuh pertolongan orang lain. Maka kita harus tanamkan kepada siswa kita dalam kehidupan sosial atau masyarakat maupun dalam pembelajaran, tidak bisa siswa itu sendiri. Maka memerlukan kawan, memerlukan guru, memerlukan orang tua, memerlukan lingkungan. Jadi nggak bisa kita sendiri. Kemudian apa? Kreatif. Nah, kreatif itu salah satu kompetensi yang harus kita berikan kepada siswa. Karena harus kreatif, mampu mengekspresikan kemampuan kita, khususnya dalam pembelajaran bahasa, mampu mengekspresikan kemampuan berbicara lisan maupun tulisan maupun aktivitas kerjaan yang sifatnya fisik, yang kreativitas. Terakhir apa? Ya. Berpikir kritis, Pak. Berpikir atau bernalar kritis. Jadi itulah logika yang digunakan oleh siswa kita, harus bernalar. Bernalar itu menggunakan logika. Logika itu kalau kita sekarang pada saat ujian asesmen itu masuk kategori literasi atau numerasi. Logika. Literasi apa numerasi? Ya, numerasi bukan angka-angka saja. Jadi bagaimana angka-angka itu dipahami, bagaimana logika berpikirnya. Jadi bukan saja matematika, tapi pemahaman-pemahaman juga diperlukan. Termasuk juga dua-duanya, literasi maupun numerasi memerlukan berpikir kritis atau nalar tadi. Itu adalah penanaman nilai-nilai yang harus kita berikan kepada siswa kita. Karena siswa kita ini harus mempunyai kemampuan itu. Itu sekedar pengantar. Kemudian untuk perilaku manusia, seperti diketahui manusia itu punya perilaku yang bermacam-macam ya. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu perilaku orang menghindar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dengan orang lain, itu apa namanya? Yang betul apa? Pujian. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai yang lain, mereka percaya apa kira-kira? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Ya, perlu dihargai. Nah, ini akan kita jabarkan 3 perilaku manusia ini dalam bentuk apa yang kita lakukan di dalam sekolah atau kelas, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu agak mirip dengan apa yang kita sepakati tadi. Ya. Kenapa Pak keyakinan? Apakah kita tidak punya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Beda. Bedakan antara keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan keyakinan yang kelas. Kalau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah apa itu? Agama yang kita anut, bukan itu. Tapi sesuatu yang kita yakini dalam kelas kita sepakati, itu namanya keyakinan kelas. Dan lebih tinggi lagi keyakinan sekolah. Nah, siapa yang bisa menyampaikan apa sih sebenarnya keyakinan kelas itu? Persis yang saya sampaikan tadi. Silakan. Ya, keyakinan kelas. Menurut saya, Ya. keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal dan mudah dipahami dan mudah diterapkan. Oke, ya, semuanya kepada nilai-nilai ya, kepada nilai-nilai. Jadi di sini kita lihat guru perannya adalah guru peran dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Antara guru dan murid. Kalau yang memberikan guru apa namanya? Apa? Peraturan. Terus perbedaan peraturan dengan kesepakatan keyakinan kelas beda di mana? Angkat tangan, ayo, angkat tangan.
Siapa yang bisa membedakan ini peraturan sekolah, ini keyakinan kelas, dan ini kesepakatan kelas? Di mana letaknya? Ya, kata dulu. Kalau aturan itu harus ditaati, Pak. Kalau keyakinan itu merupakan suatu kesepakatan antara bersama. Oke. Jadi itu pandangan dulu. Betul ya, terima kasih. Siapa lagi? Ya, silakan. Kalau Pilih ya. peraturan itu dibuat oleh sepihak. Sepihak. Kalau kesepakatan itu dibuat bersama. Dibuat bersama. Oke, tangan semuanya. Jadi kecenderungan seperti itu ya. Sesuatu keyakinan atau kesepakatan itu dibuat. Nah, sepakat kan ada pihak-pihak yang terlibat. Tapi kalau peraturan suka nggak suka ya ini, ya kan? Akhirnya tidak bisa berkata-kata, tidak bisa menambahkan. Tapi kalau keyakinan kelas, kesepakatan kelas, semuanya punya andil, punya peran untuk memberikan masukan. Itulah fungsi daripada fungsi guru itu menjadi penengah dari semuanya. Itu fungsi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang bisa mudah dipahami dan mudah diingat. Kalimat-kalimatnya mudah diingat dan diterapkan. Jadi nggak sulit seperti datang tepat waktu, kemudian saling membantu, kemudian senyum dan ramah. Itu ada sepakatan-sepakatan. Hal itulah yang akan membuat siswa itu merasa bagian ide gagasannya dicakup dalam sebuah pernyataan. Nanti bisa dituliskan nggak di dalam, ditempel nggak kira-kira apa, cukup di dalam hati saja. Keyakinan kesepakatan kelas cukup di dalam hati atau ditempelkan dalam bentuk tulisan? Ditempel. Supaya apa? Supaya ingat, karena daya ingat manusia terbatas. Banyak pikiran, kalau nggak ditulis lupa. Jadi ditulis saja. Apakah perlu 1, 2 atau perlu banyak poin yang harus dijabarkan? Jawabannya apa kira-kira? Tergantung daripada banyaknya kesepakatan yang dibuat. Kalau cuma 1 ya pokoknya kita harus sama-sama bergotong royong untuk kesuksesan bersama. Ya udah itu aja. Itu karena siapa yang buat, mereka sudah ikuti semuanya. Jadi tergantung berapa poin yang disepakati bersama. Kemudian ini salah satu contohnya, contoh keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi supaya menarik dibuat ini contohnya. Contohnya bekerjasama menjaga kebersihan kelas. Misalnya ini ide dari siapa? Ide dari namanya Budi. Kemudian Wati ada apa? Saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Tuh. Kemudian apa lagi? Menjaga dan meletakkan barang-barang sesuai dengan tempatnya. Tuh. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Tuh. Kemudian tepat waktu dan aktif di kelas. Itu sepakat, cocok semuanya, dibuatlah ditempel. Keyakinan kelas 11.1 pada kelasnya Ibu Pipi. Ya, itu. Jadi kayak gitu keyakinan dan sehingga orang akan merasa menghargai itu loh. Yang buat nomor 1 itu ide dari saya. Kadang-kadang sesuatu yang ide kecil yang kita sama sepakat ditempel itu akan diingat sampai tua. Aku masih ingat keyakinan di kelas itu. Sehingga ketika terjadi pelanggaran secara kesepakatan maka akan menyadari tidak perlu diperintah. Enggak buang sampah pada tempatnya, ada dari hati yang paling dalam untuk mengambil dan membuang sampah. Termasuk contoh di sini adalah keyakinan kelas, ya, ditulis, ya, setiap anggota kelas perlu 1 belajar, kemudian 2 senang, 3 melakukan tugas, 4 saling menghargai, 5 merasa aman. Kemudian, ya. Selaku bersikap positif seperti apa, kemudian hormat dan keyakinan, kemudian bekerja, semuanya ditulis, ditempel. Nah, Bapak Ibu yang balik kelas, tas mana yang sudah menempel ini angkat tangan? Ya, 1 Bu Pipi, Bu Epilia, Bu Putri. Ya perlu, ya semuanya sudah. Terima kasih, tepuk tangan.
sudah dijalankan di sekolah masing-masing atau di kelas masing-masing pernyataan ini. Kapan ini akan dilakukan usaha jadi pelanggaran? Kita akan lanjutkan berikut ini, ada contohnya. Baik, supaya tidak jenuh kita ice breaking dulu lah. Berhitung mulai dari sana, saya bilang stop, nanti stop. Setelah stop, sebutkan nama kota yang kamu kenal di Indonesia. Ingat, nama kota yang dikenal di Indonesia. Apa saja terserah. Dari Sabang sampai Merauke. Kota atau kabupaten boleh. Disebutkan kota dan kabupaten ya. Contoh dulu. Satu, contoh ibu kota. Bandung. Oke. Berarti kata Bandung. Urutannya apa? G. Kemudian begitu berhenti stop, carilah kata G itu kota apa di Indonesia dengan huruf G. Nah, kita coba dulu, coba kita filtrasi. Oke, ingat-ingat Indonesia itu kan banyak kabupaten kota Indonesia. Kita hitung dulu dari nomor 1. Ya, silakan. 1. Itu mulai. 1, 2, 3, 4, 5, Stop. Akhirnya adalah U. Silakan sebutkan dari kata U. Ya, belum. Banyak U itu banyak. Ya, oke, berhitung mulai. Ya, itu. Bukan tanah ini. 7, 8, Stop. U. Apa U? Adakah huruf U sebuah kota atau kabupaten di Indonesia? Adakah U dan jauh dari U? Nama kabupaten atau kota? Kan kecamatan. Apa kira-kira menemukan U? Pernah mendengar sebelumnya kata U? Iya, bisa jadi ujung pandang U juga. Kabupaten ya. Indonesia banyak kabupaten 400-an. Oke, kalau nggak bisa pas saja, jadi kita lanjut lagi. Pas ya, itu mulai. Stop. Bukan bebas saja. Kabupaten bebas. Nama kota kabupaten. Iya, silakan. Bebas. Jogja. Ya, Jogja. Ya, pilih siapa ibu pilih siapa orangnya. Setuju siapa yang minta anu? Ya, Pak Pena. Ya. Tangan, kan? Iya. Nama kota boleh, nama kabupaten boleh. Bengkulu Utara, Pak Agama Mur kan kotanya. Silakan. Ayo silakan. R itu banyak kali. Tunjuk Pak. Dia tunjuk siapa? Aida. Ayo. Lording. Oke. Raja Lebong ya. Jadi satu ice breaking kita bisa gunakan ketika kita sudah mulai mengantuk. Nah, ini masuk pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Lanjutkan aja. Kebutuhan dasar manusia itu yang penting adalah bertahan hidup dan kasih sayang. Itu siapapun menjadi kebutuhan dasar. Orang yang mau bertahan hidup dan tidak mau kasih sayang ya itu bahaya juga. Rasa diterima, kemudian atau penguasaan, kemudian kebebasan, kesenangan, kemudian hilang ya di sini ya. Nah, dan mungkin kepenguasaan, kemudian itu masuk 5 dan salah ya. Bertahan hidup, kasih sayang, diterima, penguasaan, kemudian kesenangan, kebebasan, kesenangan. Sudah masuk 5 ini salah penempatan.
Jadi pertama adalah bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa aman, ketiga diterima, keempat penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Itu salah satu. Kita akan masuk contoh kasusnya. Jadi yang masuk gambar ini apa sudah memenuhi dasar hidup yang ada di gambar sana, tanya yang bersangkutan. Apakah ada semuanya? Belum. Kurang apa? Sayang. Oke, kita tanya aja. Kasih sayang dan kesenangan. Belum dapat ya, belum dapat itu nanti temukan. Contoh kasus. Pak Dika wali kelas 11 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya bernama Nanda. Beberapa anak telah mengeluhkan Nanda yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi itu Pak Dika, apakah yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira alasan Anda melakukan itu apa? Itu contoh kasusnya. Kita nanti akan hubungkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. 1, kira-kira seperti ini. Alasan pertama, karena lapar. Maka orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi adalah apa? Untuk tetap bertahan hidup. Ya mungkin tidak makan dia. Makanya supaya ini apa tindakannya? Ya ambil makan, gimana caranya? Tetap bertahan hidup. Ini kasus 1. 2, kira-kira ya karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia, senang pokoknya kagum dengan dia, ya. Kemudian dilaporkan kepada orang tuanya dan beritahu pada orang tuanya sehingga orang tuanya harus memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan oleh Anda adalah kebutuhan kasih sayang. Pak Dika, ada nggak seperti itu nanti menemukan situasi seperti itu? Perlu kasih sayang. Jadi perlu kasih sayang, ya terima rasanya. Kemudian ketiga, mungkin karena temannya ditakut dengan dia, semua keinginan dituruti. Kemudian dia akan berusaha memberi kebutuhannya. Kira-kira kalau jadi bos di kelas itu kebutuhan apa dia? Kebutuhan akan kekuasaan. Ya kekuasaan. Badan segede ini, misalnya. Badan segede itu kan di kelasnya lah. Siapa yang berada dengan saya? Kekuasaan dia dimanfaatkan. Kemudian alasan yang keempat, kira-kira karena merasa bosan bekal yang diberikan cuma itu sama sambal endok, atau sambal telur. Dia pengen tahu rasa yang lain. Ada pucuk ditumis enak, sambal terasi asik. Maka dia akan muncul kemudian kebutuhan bebas dia, kebebasan. Itu salah satu kasus. Kemudian yang terakhir, karena apa? Karena iseng-iseng aja, ingin mencoba kesal, maka dia akan melakukan itu dengan memenuhi kebutuhan kesenangannya. Jadi 5 dasar manusia ini harus kita ingat, perilaku siswa kita pahami. Ada anak yang seperti apa tipenya, inilah yang harus kita pahami sebagai seorang guru. Kemudian posisi kontrol kita sebagai guru juga ada 5. Nih, ingat kalau siswa di sekolah datang terlambat itu cenderung dikasih apa? Kasih hukuman. Hukuman yang paling banyak apa dalam sini? Disuruh ngapa? Nyiram bunga, apalagi? Nyapu, apalagi? Ngepel, apalagi? Membuang sampah, apalagi? Nyabut rumput. Saya mau tanya, kira-kira anak sudah bertambah datang sekolah tergesa-gesa tiba kamu sini nak sudahlah capek kemudian suruh menyapu di teras lapangan yang sedang anak berkumpul. Itu yang kena berapa dia kena? Berapa mental yang kena dia? Capek kena, kemudian malu, apa lagi? Jengkel, kemudian apa lagi? Terganggu. Itu semua tindakan yang kita lakukan selama ini ternyata ada faktor-faktor lain yang harus kita selesaikan tanpa harus menghukum anak tersebut. Jadi sebagai guru kita bisa bahkan menghukum, kita bisa membuat dia merasa bersalah, bisa guru sebagai teman, bisa guru sebagai pemantau,
atau bisa guru sebagai manajer. Yang pernah membaca, kira-kira 5 bagian ini yang paling bijak guru sebagai apa? Sebagai manajer. Sebagai penghukum, jadi menghukum. Kemudian sebagai pembuat masalah, kita buat tindakan yang dia merasa bersalah. Contoh, ada pekerjaan yang memang harusnya dikerjakan oleh siswa, tapi ada saya guru biar saya yang mengerjakan. Dia akan merasa risiko, bapak yang mengerjakan. Tindakan itu akan menciptakan siswa pelan-pelan merasa bersalah. Bagi teman, kita kan pernah ngobrol dekat dengan teman. Fungsi teman dikontrol supaya kita bisa mengimbangi. Kemudian yang sebagai pemantau itu adalah nilai-nilai, tata tertib, nilai kesepakatan tadi. Kamu kan melanggar, kamu mesti ikuti poin-poinnya. Kamu kan kalau misalnya nggak datang sekolah denda, misalnya itu kan sudah kesepakatan. Jadi kamu harus ikuti. Nah, itu fungsi pemantau. Terakhir, manajer kita harus mengajak siswa untuk bagaimana dia tahu apa yang dibuatnya dan tidak mengulangi perbuatan. Itu fungsi manajer pada fungsi kontrol guru. Saya anggap hal ini sudah kita lakukan semuanya. Saya mengingatkan saja 5 fungsi ini harus kita pahami kapan dan diterapkan. Ini kita akan lihat 5 posisi di sini. Ini penting detailnya. Kita lihat dulu dari Bu Nelly. Kita lihat baca di sini. Pada kolom ini pertama adalah motivasi, guru membuat, guru berkata, hasilnya apa, kaitan dengan kualitas apa kata murid dan dampaknya pada murid. Kita coba minta dulu Bu Nelly untuk identitas gagal kontrol dari luar antara menghindari hukuman, menghukum dan membuat rasa bersalah. Contoh guru berbuat gimana itu? Menuju, menyakiti, menyindir. Itu sudah bagian menghukum. Jadi menghukum itu bukan saja pada aspek tindakan ya, tapi pada aspek-aspek itu sudah menghukum. Kemudian untuk membuat rasa bersalah apa yang dilakukan Bu Nelly? Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Bisa menggunakan kata seharusnya begini nak, bapak kecewa ya kami. Itu bisa kita gunakan. Bisa dengan bukti. Yang kebanyakan keluarlah kata-kata yang ini. Tapi mari kita memulai dengan seperti itu. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. nah itu sering kan, awas kan, awas. Sebenarnya kata guru kata awas saja, itu kan kata-kata, tapi akan memunculkan tekanan kepada perasaan anak. Kemudian kalau bagi merasa bersalah gimana Bu Nelly? Kamu seharusnya, kamu sudah tahu. Betul. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu bukan bersalah itu. Kemudian kalau sebagai teman gimana Bu Pranti kira-kira untuk identitas sukses itu gimana sebagai teman? Kata-kata ini masih hubungan dengan kata guru tadi. Kata? Iya, ini kan kata guru. Apa? Kata ayolah. Ayolah lakukan dengan ibu. Ya. Masa kamu tidak mau? Iya. Tidak ibu pernah Bantu, kan pernah bantu. Jadi sebagai teman ya. Itu adalah salah contoh kata-kata yang dilakukan. Kemudian sebagai pemantau itu bisa menggunakan menghitung dan mengukur apa peraturan yang dibuat, kemudian menyesuaikan diri dengan yang diawasi siswa tadi kan. Baru pada manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kamu gimana nggak sekolah? Kenapa? Itu fungsi-fungsi manajer. Apa yang diyakini, keyakinan apa yang ada dalam kelas kamu sehingga kamu tidak ikut bisa merasakan bagaimana keyakinan yang kamu buat. Itu fungsi-fungsi manajer. Jadi fungsi manajer yang paling kental, yang paling pas adalah fungsi dari posisi kontrol itu fungsi manajer. Bukan saja kepala sekolah, tapi guru bisa memposisikan di sana. Nih contohnya. Coba dibaca Indra. Baik. Posisi kontrol eksekusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, ya itu yang penting.
penting. Jadi kalau kita menghukum, sebaiknya kita kurangi, kita langsung belajar pada posisi manajer. Coba gue pilih di mana posisi kontrol selisihnya sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Iya. Solusinya apa? Itu bagaimana? Itu kita sebagai manajer kita harus gunakan itu. Ingat ya, berdapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab. Apa yang diperbuat kamu harus bertanggung jawab. Dengan buatlah solusi sendiri. Itu fungsi manajer. Ada 3 konsepnya dia. Jadi minta ceritakan apa masalahnya. Kamu sebagai pelaku harus bertanggung jawab. Yang ketiga, solusinya apa? Tidak itu. Pak, saya tadi udah mencahkan kaca. Kalau gitu supaya kaca ada lagi, apa caranya? Ganti. Kamu ada uangnya? Ya Pak, saya berusaha. Mereka tuh akan menjauhkan ganti. Kalau ganti nggak mungkin. Padahal kita semuanya sama keinginan kita untuk ganti ya. Tapi dengan cara melakukan itu maka semuanya bisa sama-sama dipahami. Kemudian posisi manajer juga mengacu pada institusi menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Biasanya dengan manajer ini dia akan merasa tidak dirugikan, dia tidak merasa disudutkan dan sama-sama senang. Kita akan masuk pada segitiga restitusi dan ini sering terjadi di sekolah. Apa yang saya sampaikan awal pengantar tadi, posisi kontrol itu kita harus paham ada 3 tahapan segitiga restitusi atau tindakan kita dalam hal tadi itu dalam 5 posisi kontrol tadi. Pertama, stabilkan dulu identitasnya seperti apa, pada tindakan yang salah seperti apa. Terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Saya sudah membuat video kemarin, anak yang merasa contoh kasusnya adalah misalnya si Indra hari ini tidak masuk kelas tapi tidak membuat pekerjaan karena dia capek ngantuk. Ketika dicek pekerjaannya, si Indra Gunawan itu tidak mengumpulkan tugas. Kemudian dipanggil guru. Dia tanya, Indra, kemarin kamu sekolah nggak? Iya, saya sekolah. Kenapa kamu nggak membuat tugas? Ketiduran Pak, ngantuk, capek. Kemarin saya main bola, kemudian malamnya nonton bareng, kemudian saya ngobrol-ngobrol sama sampai pagi. Akhirnya ketiduran di kelas. Berarti kamu tidak membuat tugas? Iya Pak. Lalu apa? Saya tidak membuat tugas. Ditanya lagi, berarti apa kesepakatan keyakinan kelas yang kamu langgar? Tidak disiplin mengerjakan tugas Pak seperti yang tadi. Sekarang, lalu gimana ketika kamu tidak mengerjakan tugas? Saya akan disediakan membuat tugas lagi Pak dan segera mengumumkan. Nah, bagus. Itu adalah salah satu fungsi kontrol yang disampaikan oleh guru lewat hal ini. Pertama tanyakan identitas dulu, siapa kamu, kenapa, kemudian tanyakan yang salahnya apa, dan tanyakan keyakinan kelas. Kan lagi lihat contoh berikut ini. Pertama, kita akan menstabilkan identitas. Ya. Contohnya adalah menstabilkan identitas adalah dapat berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Jadi kita ambil contoh saat ini contoh ya, contoh anak ambil contoh anak aja ini, tidak ada fotonya, namanya Sinanda misalnya kan, dia merasa berbuat salah misalnya tidak mengerjakan tugas, dia dengan sendirinya akan membuat tugas yang apa yang ditinggalkan. Kemudian pada fase menstabilkan identitas adalah berbuat salah, itu hal yang manusiawi. Jadi kalau ada anak yang berbuat salah, kita menyampaikan, nah semua orang pernah berbuat salah, tapi ingat kesalahan itu tidak harus diulang-ulang, tidak harus dilakukan terus, tapi menyadari dalam kesalahannya, sehingga kamu harus lakukan yang terbaik, jangan tersalah-salah terus. Itu namanya menstabilkan identitas. Atau dengan menanyakan, kalau gitu kamu merasa bersalah nggak dengan perbuatan kamu? Bersalah. Kalau kamu bersalah, maka kamu harus memperbaiki kesalahanmu. Kemudian kualitas tindakan yang salah. Semua orang yang salah itu harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Maka kamu harus lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Itu bisa dapat dan namanya menstabilkan tindakan yang salah dan meminta solusinya. Nah, itu hal yang harus saya sampaikan pada siang hari ini. Saya harapkan ada diskusi kita pada siang ini.
Saya akan berikan ilustrasi, nanti siapa yang bisa memberikan contoh identitas validitasnya seperti apa, kemudian bagaimana menanyakan keyakinan kelas. Contohnya begini, Rudy hari Jumat itu ada jadwal kegiatan ekstra pramuka. Ternyata pada hari Sabtunya pembina ekstrakurikuler Bu Pranti melapor kepada wali kelas mengatakan bahwa Rudi tidak melaksanakan kegiatan ekstra pramuka. Sementara ekstra pramuka pada hari Jumat itu adalah ekstra terakhir untuk persiapan kemah bersama. Dan Rudi adalah orang yang sangat diperlukan tenaga pikirannya untuk menyatukan kegiatan ekstra itu selama pramuka. Kemudian Rudi dipanggil oleh wali kelas Bu Pranti. Apa yang Bu Pranti kira-kira sampaikan untuk posisi segitiga restitusi ini? Menstabilkan identitas, validitas tindakan, kemudian menanyakan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kira-kira seperti apa bunyinya dari tindakan yang dilakukan oleh Rudi? Silakan. Ini contoh kasusnya. Saya ulang lagi, Rudi tidak hadir kegiatan ekstra pramuka pada hari Jumat sore. Tidak ada informasi yang jelas, sehingga pada keesokan hari Sabtunya, Bu Pranti selaku wali kelas mendapat laporan dari pembina ekstra. Siapa namanya pembina ekstra tadi? Enggak saja namanya Indra, Pak Indra. Sehingga akan memanggil Rudi. Kira-kira apa yang dilakukan? Tindakan yang dilakukan oleh wali kelas. Bukan wali kelas ya. Wali kelas tuh, wali kelas dari tindakan yang dilakukan oleh pembina ekstra. Pertama adalah menstabilkan identitas. Siapa yang bisa? Kira-kira langkah yang dilakukan? Pertama, angkat tangan. Pertama adalah memanggil. Ya siapa? Memanggil Rudi. Panggil Rudi. Setelah dipanggil, kemudian apa yang dilakukan? Menanyakan. Apa Bu Pranti? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siapa? Novita Pak. Novita. Duduk Novita. Baik Pak. Novita, Ya Pak. Bapak mau tanya. Bapak selaku wali kelas dapat laporan dari pembina ekstra. Saya mau tanya, apa kemarin kamu tidak mau ikut kegiatan ekstra? Iya benar Pak. Hari Jumat kemarin ya ikut ekstra. Iya. Kenapa? Soalnya kemarin saya pulang sekolah, kemudian tidak berangkat lagi di sore hari untuk mengikuti ekstra Pak. Karena kan saya diajak ayah untuk berkunjung ke rumah paman. Ya, itu memang berkunjung ke rumah paman itu kepentingan kita. Semua orang punya kepentingan. Bapak juga punya kepentingan. Mau rumah paman, rumah saudara itu kepentingan. Tapi kan kita punya keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati. Masih ingat ya? Masih Pak. Apa kira-kira? Aktif dalam mengikuti kegiatan sekolah Pak. Nah, itu kamu harusnya aktif. Atau mungkin sebenarnya kamu punya trik cara supaya bagaimana kamu bisa meyakinkan kelas dapat, kemudian kamu bisa ikutin. Ada solusi kira-kira? Menurut saya mungkin saya bisa izin terlebih dahulu kepada pembina ekstra poli bahwasanya saya ada kepentingan rumah paman. Setelah mendapat izin, baru saya bisa pergi berkunjung ke rumah paman. Tapi saya dengar laporan dari ekstra hari Jumat kemarin itu mestinya kan ada kegiatan latihan gabungan dengan tim lain. Kamu ada nggak rasa perasaan kamu harus ikut latihan? Gimana kira-kira kalau terjadi lagi? Mungkin saya
dong, keyakinan kelas diikuti, kemudian silaturahmi juga diikuti, semuanya bisa saling jalan. Ya, Pak. Tadi jangan diulang lagi ya. Ya, Pak. Jadi kalau seperti itu nanti Novita bisa lakukan seperti itu lagi. Baik, Pak. Apa kira-kira dilakukan lagi? Ulang lagi? Bisa mengikuti eksersis terlebih dahulu, setelah itu baru bisa terjun pemahaman. Bagus Novita, itulah yang maksud Bapak. Ya gitu ya, nanti ke depannya solusinya harus seperti itu. Terima kasih Novita. Ya, Pak. Novita sekarang boleh lagi kembali ke kelas dan ikuti kegiatan pembelajaran ya. Baik, Pak. Terima kasih. Mari silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, saya setuju. Karena kalau siswa diberikan hukuman langsung, maka akan membuat mereka merasa malu dan trauma. Dengan cara ini, kita bisa memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi.